Austin Theory terungkap bintang di balik si misterius. Peran John Cena di WWE setelah pensiun. LA Knight diumumkan cedera parah. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Austin Theory terungkap bintang di balik si misterius. Akhirnya kebuka juga, Austin Theory adalah si misterius yang selama ini gangguin pertandingan. Sejak Survivor Series, ada satu sosok misterius yang terus bantuin The Vision saat mereka ribut sama CM Punk, Rey Mysterio, dan LA Knight. Di Survivor Series sendiri, si misterius ini masuk ke dalam kandang dan ngestop CM Punk, ngebantu The Vision menang di War Games. Lanjut ke Raw minggu ini, si misterius itu lagi-lagi bikin kekacauan, ngasih stomp ke Rey Mysterio yang akhirnya ngebantu Logan Paul menang. Pas CM Punk ngejar dia keluarin sambil bawa kursi, si misterius kabur lewat area penonton. Tapi sebelum ngilang, dia berhenti di tangga arena, buka topengnya dan boom, ternyata dia Austin Theory dengan kepala yang pelontos. Buat yang lupa, Austin Theory udah lama nggak muncul di program WWE. Terakhir kali dia ada di layar itu bulan Juli pas Grayson Waller ngumumin kalau Theory cedera dan tim 8 Town Down resmi bubar. Pertandingan terakhir Austin Theory itu terjadi di taping WWE Main Event tanggal 14 Juli. Menurut kalian, apakah kalian kaget ternyata Austin Theory si penyerang misterius? Komen di bawah. Peran John Cena di WWE setelah pensiun. John Cena resmi pensiun dari in-ring competition setelah match terakhirnya lawan Gunther di WWE Saturday Night Main Event kemarin. Di laga penutup karirnya itu, sang franchise player akhirnya tap out kena sleeper hold. Dan itu jadi momen terakhir Cena sebagai petarung aktif di ring. Cena sendiri udah berkali-kali bilang setelah retirement tournya selesai, dia nggak bakal naik ring lagi. Titik. Bukan cuma itu, dia juga nggak bakal pakai George dan kaos ikoniknya lagi. Mulai sekarang, tiap muncul di WWE, dia bakal tampil pakai setelan jas. Cena juga udah tanda tangan kontrak 5 tahun sebagai ambasador WWE, jadi kedepannya dia bakal tetap muncul dalam berbagai peran buat mewakili perusahaan. Tapi ada kemungkinan juga dia balik ke program WWE tanpa wrestling kayak Adam Pearce, Nick Aldis yang dulunya aktif di ring. Cena bisa aja suatu hari balik sebagai figur otoritas. Mungkin jadi General Manager Raw atau SmackDown. Kalau balik sebagai GM, Cena masih bisa jadi bagian dari cerita WWE tanpa harus bertarung lagi di ring. Tapi untuk sekarang, semua itu masih spekulasi karena fokus utama Cena diprediksi bakal pindah ke proyek-proyek Hollywoodnya setelah benar-benar selesai dengan karir in-ring WWE. Menurut kalian, apakah John Cena harus sering-sering muncul di WWE? Komen di bawah. LA Knight diumumkan cedera parah. WWE akhirnya resmi ngumumin kalau LA Knight mengalami cedera serius dan bakal menepi dari Raw untuk waktu yang belum ditentukan. Sekarang detail soal cederanya juga udah kebuka. Wade Barrett dan Joe Tessitore mengonfirmasi hal ini di siaran, dan di Raw hari ini WWE ngumumin secara resmi kalau Knight mengalami beberapa cedera. Tapi yang paling serius adalah tulang dada sternumnya itu retak. Joe Tessitore juga nambahin kalau akibat insiden itu, LA Knight bakal absen tanpa batas waktu. Dalam kondisi ini, kemungkinan besar LA Knight bakal absen dari sisa show tahun ini dan bahkan melewatkan sebagian awal tahun depan juga. Sekarang semuanya masih tanda tanya soal kapan dia bisa balik lagi ke ring. Yang jelas ini pukulan besar banget buat The Megastar. Menurut kalian, apakah LA Knight bisa kembali di Royal Rumble besok? Komen di bawah. Cody Rhodes terharu John Cena pensiun. Pas karir John Cena resmi berakhir, Cody Rhodes dan CM Punk yang lagi pegang sabuk juara ikut masuk ring bareng Cena. Keduanya menyerahkan title mereka ke Cena sebagai bentuk respect. Mirip kayak momen tahun 2005 waktu Cena dan Batista ngasih title ke Hulk Hogan pas Hulk Hogan pensiun. Setelah itu, Cody Rhodes sempat diwawancara singkat di ringside dan kelihatan terharu banget ngebahas Cena dan upacara pensiunnya. Kalau sesuatu itu sebagus ini, kamu nggak pengen itu berakhir, kata Cody sambil berkaca-kaca. Aku tahu kedengarannya agak ngawang, tapi dia ngelakuin semuanya dengan cara yang benar.
Dia ngajarin banyak orang dan masang standar yang tinggi banget. Oli juga bilang dia sebenarnya nggak mau terlalu baper dan nyuri spotlight dari malamnya Cena, tapi begitu ngelihat sepatu yang Cena tinggalin di ring, susah banget buat nggak mikirin sosok yang dulu ngisi sepatu itu. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes itu bisa jadi penerus John Cena? Komen di bawah. Demi setuju Gunther buat Cena menyerah. Momen John Cena tap out ke sleeper holdnya Gunther masih terus jadi perdebatan panas di kalangan fans. Ada yang lihat itu sebagai simbolis dan penuh makna, tapi ada juga yang marah besar. Tapi menurut The Miz, itu adalah ending yang paling tepat buat nutup karir luar biasa Cena, yang sekarang pensiun sebagai 17 kali juara dunia WWE. Itu persis seperti yang seharusnya terjadi di match terakhir John Cena. Kata Miz di post show SNME, dan dia bilang ini dari sudut pandang dirinya sebagai orang asli, bukan karakter WWE-nya. Orang yang tepat dapat panggilan itu. Gunther dapat panggilan dan dia sukses. Kamu boleh ngebu dia, tapi itu pantas. Aku pernah satu ring sama dia, mereka belum. Aku tahu dia siap dengan tekanan ini. Dia siap jadi orang yang bikin John Cena menyerah. Miz juga bilang dia bakal nggak senang sama sekali kalau misalnya Cena yang menang lawan The Ring General. Soalnya menurut Miz, Gunther adalah masa depan WWE. Dan itu jelas banget disorot sama Cena sendiri di Saturday Night's Main Event. Lihat Gunther, dia masa depan, suka atau nggak suka, kata Miz. Orang bilang, tapi dia udah di akhir 30-an. Justru ini prime-nya. Aku pernah lawan dia. Aku tahu seberapa mematikan dia di ring. Dan tahu nggak, orang yang bikin aku jadi babyface waktu lawan dia itu Gunther. Seperti yang disinggung The Miz, dia lama dikenal sebagai salah satu karakter paling dibenci di WWE. Tapi di Survivor Series 2023, banyak fans justru dukung Miz waktu dia nantang Gunther buat Intercontinental Championship, walaupun akhirnya gagal. Ngomongin lebih dalam soal match Cena vs Gunther, Miz juga bilang kalau sleeper hold itu sering banget diremehkan sebagai finisher. Tapi di Saturday Night's Main Event kemarin, semua mata tertuju ke move itu. Karena intensitas Gunther dan maknanya yang nabrak slogan legendaris Cena, Never Give Up. Kalau Gunther ngunci sleeper, kamu percaya, kata Miz. Apapun yang dia lakuin, kamu percaya. Dia orang yang paling tepat buat lawan John Cena karena reaksi Bu itu. Coba pikirin karir John Cena sebentar aja. Dia itu selalu lawan siapa? Heel paling besar, paling jahat yang dibu habis-habisan. Biasanya Super Cena bakal menang dan fans kesel. Sekarang apa yang terjadi? John Cena ngelakuin hal yang benar. Dia tap out, dia nyerah ke Gunther. Setelah kalah dari Gunther, John Cena sekarang resmi pensiun dari pertandingan in-ring, dan WWE makin ngegas status itu dengan mindahin profilnya ke bagian alumni di website resmi mereka. Sebelum match terakhir Cena, The Miz juga sempat muncul di segmen bareng R-Truth dan Joe Hendry, yang berakhir dengan dua orang itu ngehajar Five Knuckle Shuffle sementara The A-Lister terkapar kalah di ring. Menurut kalian, apakah kalian setuju sama omongannya The Miz? Komen di bawah. Rumor Kevin Owens gantung sepatu. Ngomongin soal legenda dan pensiun, Kevin Owens juga jadi bahan obrolan fans. Kayak udah nggak muncul di program WWE sejak bulan April lalu karena cedera leher yang serius. Tapi baru-baru ini dia ketahuan hadir di Saturday Night's Main Event duduk manis di front row. Nonton langsung match pensiun John Cena bareng legenda-legenda lain kayak Mark Henry, Rob Van Dam, Trish Stratus, dan Kurt Angle. Melihat KO duduk bareng para legenda yang sebagian besar udah pensiun, banyak fans jadi bertanya-tanya. Jangan-jangan Kevin Owens juga diam-diam gantung sepatu? Jawabannya enggak. Kevin Owens belum pensiun dari dunia gulat. Dia sekarang lagi pemulihan dari operasi fusi leher, dan itu alasan kenapa dia absen dari TV. KO juga rutin ngasih update soal kondisi medisnya dan gak pernah nutup pintu buat kemungkinan balik ke ring suatu hari nanti. Kehadiran Owens di ringside saat match pensiun Cena itu lebih ke tribut khusus karena dia punya sejarah panjang sama The Last Real Champion. Dia kelihatan sehat, sempat pelukan sama Cena, tapi nggak ada tanda-tanda sama sekali kalau dia mau pensiun. Menurut kalian, apakah Kevin Owens perlu comeback di Royal Rumble? Komen di bawah. Update cedera JD McDonagh.
Jadi McDonald selama beberapa bulan terakhir ngotot banget pengen rebut kembali WWE Tag Team Championship bareng Finn Balor, tapi sekarang kelihatannya perjuangan itu harus berhenti dulu. Baru-baru ini Jerry McDonald update lewat Instagram dan dia ngungkapin kalau dia lagi mau operasi dan bakal menepi sementara waktu. Di captionnya McDonald nulis, "Udah beberapa bulan terakhir aku kerja sambil ngelewatin berbagai masalah, tapi sekarang waktunya ngerem dulu dan benerin badan. Bentar kok, nggak bakal lama." Dari situ kelihatan jelas kalau mantan juara ini sebenarnya udah lama main sambil nahan cedera, dan sekarang momen ini pas banget buat dia ambil jeda. Apalagi WWE lagi masuk periode akhir tahun. Banyak event WWE ke depan juga direkam lebih awal, jadi secara realistis McDonald nggak bakal absen terlalu lama. Bahkan ada kemungkinan dia udah balik pas Royal Rumble, tentu aja kalau kondisinya udah diizinin dokter. Dari foto yang dia upload, kelihatan banget pergelangan tangannya dibalut. Jadi kemungkinan besar masalah utamanya ada di wrist-nya itu. Jadi McDonald sendiri udah jadi bagian dari The Judgment Day selama beberapa tahun dan jelas bakal kerasa banget absennya dia dalam beberapa minggu ke depan. Tapi kabar baiknya, kelihatannya dia nggak bakal lama menghilang. Menurut kalian, apakah Jerry McDonald itu punya potensi masuk ke divisi gelar mid-card WWE? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were